Alhamdulillah guys, akhirnya paspornya udah selesai guys ya. Jadi aku buat paspor elektronik guys ya. Jadi untuk biaya paspor elektronik ini 650.000 dan alhamdulillah paspornya udah selesai guys. Jadi hari ini aku akan share ke teman-teman bagaimana proses aku membuat paspor dan tentunya sesuai dengan pengalaman aku untuk membuat paspor terbaru 2023 guys ya. Sebelum aku share untuk cara membuat paspor terbaru 2023 ini, bantu like video ini dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar video ini nantinya bisa ditemukan oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang terbantu dan mungkin ada banyak orang yang masih bingung untuk membuat paspor. Dengan menemukan video ini mereka terbantu dan teman-teman semuanya paham bagaimana cara membuat paspor terbaru 2023. Jadi guys, kalau kalian ingin membuat paspor seperti ini teman-teman, yang pertama kalinya yang harus kalian persiapkan adalah dokumen ya. Dokumen itu yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah KTP ya. KTP itu sangat penting. Jadi teman-teman wajib punya KTP yang asli ya. Kemudian teman-teman nanti apabila kalian nantinya ke kantor imigrasi, teman-teman wajib membawa fotokopi KTP dan nantinya dibuat seperti ini. Ya, dibuat seperti ini guys. Nah, ya. Jangan depan belakang itu atau kayak kecil gitu, jangan guys ya. Jadi untuk apanya, untuk KTP-nya harus dilampirkan di depan semuanya ya. Jadi buat seperti itu. Kemudian yang harus teman-teman bawa juga untuk persyaratan atau dokumen nantinya yaitu KK ya. KK itu wajib juga kalian punya yang asli, karena itu nanti sebagai syarat untuk kalian membuat paspor ya. Kemudian apalagi untuk syaratnya, syarat yang ketiga adalah teman-teman nantinya bisa gunakan salah satu, yaitu yang pertama akte, atau kalian nanti bawa ijazah, atau kalian nanti bawa buku nikah, atau paspor yang lama ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan pilih dari salah satu itu. Kalau aku kemarin di upload itu ijazah, tetapi ketika aku udah sampai ke kantor imigrasi, di situ dipinta akte guys ya. Jadi kenapa dipinta akte? Karena orang imigrasi atau petugas imigrasi itu akan melihat data orang tua kita. Karena di akte itu data orang tua kita di situ ada guys ya. Jadi petugas imigrasi melihat data orang tua kita di akte. Oke guys. Oke, setelah nanti teman-teman mempersiapkan dokumen tersebut, maka teman-teman langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah silakan mendownload aplikasi M-Paspor di Play Store maupun di App Store. Jadi teman-teman itu saat sekarang ini kan gampang, kita udah bisa membuat paspor secara online menggunakan M-Paspor ya. Nanti teman-teman silakan download aplikasinya seperti ini guys. Nanti teman-teman silakan download. Setelah teman-teman berhasil mendownload, maka saran aku saat sekarang ini teman-teman persiapkan foto untuk KK, kemudian akte, dan nanti KTP itu difoto secara langsung melalui M-Paspor, aplikasi M-Paspornya. Jadi teman-teman kalau kalian nanti ingin mengetahui langkah-langkahnya untuk mendaftar di aplikasinya, nanti teman-teman cek di kolom komentar. Di situ aku akan pinkan untuk langkah-langkah bagaimana mendaftar di aplikasi M-Paspornya. Dan di video itu juga aku sudah jelaskan proses dari awal sampai akhir, sampai kalian berhasil membayar untuk paspor kalian guys ya. Kemudian guys, nanti di aplikasi M-Paspor itu teman-teman langsung membuat jadwal untuk kalian ke kantor imigrasinya ya. Dan teman-teman silakan pilih kantor imigrasi terdekat. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, apakah boleh kita membuat paspor di kantor imigrasi yang bukan dari domisili kita atau yang bukan dari kabupaten kita gitu ya? Jawabannya adalah boleh guys. Kalian bisa aja membuat paspor di daerah mana saja, itu boleh guys ya. Kalian bisa pilih kantor imigrasi terdekat untuk kalian membuat paspor. Oke guys. Kemudian setelah teman-teman tentuin tanggal dan hari untuk kalian ke kantor imigrasi, nanti teman-teman silakan datang ke kantor imigrasi pada waktu dan tanggal atau jadwal yang sudah kalian tetapkan melalui aplikasi M-Paspor tadi. Nah, di situ apa yang harus kalian bawa? Yang harus kalian bawa adalah yang pertama adalah KTP asli, kemudian fotokopi KTP 1 lembar. Kemudian persyaratan yang kedua yang harus kalian bawa adalah KK asli dan juga fotokopi KK 1 lembar.
Kemudian apalagi yang harus kalian bawa, yaitu akte kelahiran, dan tentunya nanti silakan kalian bawa sesuai dengan apa yang kalian upload di aplikasi M-Paspor ya guys, dan satu fotokopi akte kelahiran guys ya. Jadi teman-teman itu yang harus kalian bawa. Nah, untuk materai, sepengalaman aku ya, di kantor imigrasi Pekanbaru itu tidak ada meminta materai guys ya. Kemarin ada juga yang bilang harus bawa materai gitu guys. Aku udah beli dan pada akhirnya di sana nggak ada dipinta materai guys. Oke. Kemudian setelah teman-teman bawa dokumen itu, pastikan nanti teman-teman itu datangnya 30 menit sebelum jadwal yang sudah teman-teman tentukan atau waktu yang sudah teman-teman tentukan, agar nanti teman-teman bisa cepat dilayani dan akhirnya kalian cepat pulangnya guys ya. Kenapa? Karena di kantor imigrasi itu rame banget guys ya. Sesuai dengan pengalaman aku tuh rame banget, pagi-pagi aja udah rame guys. Apalagi khusus untuk kota Pekanbaru itu teman-teman, kalau kalian datangnya di atas jam 9-an gitulah, itu parkir susah guys ya. Jadi saran aku, kalian kalau bisa datang jam 7 ya, kalian udah standby di kantor imigrasinya guys. Nah, sesampai kalian di kantor imigrasi, silakan teman-teman minta kartu antrian ya. Di situ nanti kalian dikasih kartu antrian, maka teman-teman silakan antri ya. Jadi kalau kalian datang duluan ya, maka teman-teman akan dipanggil duluan gitu. Jadi guys, setelah kita diberi nomor antrian sama petugasnya, di situ kita nunggu lagi guys. Setelah kita nunggu, nanti nama kita dipanggil, maka di situ nanti kita diminta untuk dokumen-dokumen yang aku kasih tahu tadi guys ya, yaitu KK asli, KTP asli, kemudian akte asli, dan kemudian KTP itu fotokopi 1 lembar, KK fotokopi 1 lembar, dan akte fotokopi 1 lembar. Itu aja guys ya. 3 itu aja sebagai syaratnya. Setelah kita memberi dokumen itu, kita tunggu sebentar, kemudian nanti petugas imigrasi memberikan kepada kita untuk antrian selanjutnya untuk kita wawancara guys. Oke. Nah, di situ aku nunggu lagi, jadi nunggu 2 kali guys ya. Setelah itu aku dipanggil, di situ barulah sesi wawancara. Wawancaranya apa-apa aja gitu yang ditanyain gitu ya. Jadi yang ditanyain itu yang pertama, kalian mau kemana gitu guys ya, kalian mau kemana, dan pastikan teman-teman itu jawabnya nggak usah gugup ya, santuy aja, santai ya, relax aja, jangan nervous ya. Jadi teman-teman nanti jawab aja, dan juga saran aku jangan kalian menjawab dengan jawaban-jawaban yang melebar ya. Jawabannya ya singkat aja guys ya, sesuai apa yang ditanya, agar nanti proses wawancaranya kalian bisa lulus ya. Kemudian setelah wawancara, teman-teman nanti disuruh untuk sidik jari ya. 10 jari itu nanti kita akan disidik jari, kemudian baru teman-teman akan foto. Nah, jadi di wawancara itu tadi guys, kalian nanti bakalan ditanya kalian mau kemana ya, kemudian nanti ada keperluan apa gitu guys ya. Kalau kemarin itu kan aku kan ada keperluan acara gitu guys ya, acara di luar negeri. Jadi nanti orang tuh minta undangannya ya. Kebetulan aku bisa lihatkan undangannya melalui email. Jadi mereka baru percaya guys ya. Kalau nggak ada email tadi ya sulit, mereka bakalan tanyain terus ya. Sehingga di situ alhamdulillah aku langsung dikasih bukti pembayaran dan surat untuk pengambilan paspornya guys ya. Setelah itu petugasnya bilang untuk paspornya bisa diambil di minggu depan. Jadi aku datang itu hari Senin, maka Senin depannya itu baru bisa diambil guys ya. Jadi untuk proses pembuatan di kantor imigrasi Pekanbaru itu untuk pembuatan paspor hanya 7 hari atau 1 minggu guys ya. Dan ini kebijakannya di setiap daerah itu beda-beda guys ya, tergantung dari kantor imigrasinya. Kalau di daerah mungkin di kabupaten-kabupaten mungkin masih cepat ya, ada 3 hari, ada 4 hari, tapi di kota Pekanbaru itu 7 hari guys, itu baru selesai. Dan alhamdulillah paspornya udah selesai. Nah, ini paspornya, dan aku menggunakan paspor elektronik. Nah, untuk paspor elektronik ini itu biayanya Rp650.000. Nah, kalau seandainya paspor biasa itu nggak ada ininya. Nah, untuk paspor biasa biayanya Rp350.000. Dan tentunya ada perbedaan dari paspor biasa dan paspor elektronik ini ya, tapi perbedaannya nggak terlalu signifikan. Cuman ada dengar-dengar bahwa
untuk kedepannya nanti yang diberlakukan adalah paspor elektronik dan masa berlakunya selama 10 tahun ya. Kemarin-kemarin kan itu paspor 5 tahun, tetapi ini sampai 10 tahun 2033 guys ya, jadi lama banget. Oke, jadi teman-teman itu aja ya cerita singkat aku membuat paspor di kantor imigrasi Pekanbaru. Semoga dengan pengalaman aku ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung untuk membuat paspor, dan semoga nanti teman-teman berhasil membuat paspor permudah, dan ini sebagai pengganti identitas kita KTP di luar negeri guys. Oke guys, itu aja ya untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang paham, nanti teman-teman silakan komentar di bawah video ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu guys ya informasi tentang cara bagaimana membuat paspor terbaru 2023. Semoga bermanfaat. Saya Andra Winata, jangan lupa bahagia dan sampai jumpa. Viralkan.